Selamat datang di presentasi kami tentang siklus hidrologi dalam infrastruktur teknik sipil. Kami adalah tim mahasiswa dari Institut Teknologi Indonesia yang terdiri dari Raffi Fadil Muzaki, Muhammad Noufal Jindan, Ramadana Rizky Anggara, dan Muhammad Naufal. Kita mulai dengan siklus hidrologi. Untuk lebih jelasnya, mari tonton video ini. Kita mulai dengan presipitasi, yaitu proses jatuhnya materi dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair, seperti hujan, maupun padat, seperti salju. Setelah presipitasi, air akan melalui beberapa proses dalam siklus hidrologi, termasuk evaporasi, di mana air menguap dari permukaan menjadi uap air. Kemudian ada kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi cairan. Air ini selanjutnya bisa meresap ke dalam tanah dalam proses yang kita sebut infiltrasi, membentuk cadangan air tanah. Selain itu, ada juga aliran permukaan atau surface runoff yang mengalir di atas tanah menuju sungai, danau, atau laut. Sebagai mahasiswa teknik sipil, memahami siklus hidrologi sangat penting dalam merancang infrastruktur. Contohnya, untuk mendesain bendungan, kita perlu memperkirakan aliran air masuk. Data hidrologi membantu memastikan bahwa bendungan memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola volume air yang masuk, sehingga mencegah banjir. Contoh aplikasi siklus hidrologi bisa kita lihat dalam penelitian dari Indra Nur Hidayah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitiannya di kawasan Medan Selayang menggunakan distribusi log percentile TAI untuk memprediksi debit banjir dan intensitas hujan maksimum, sehingga dapat merancang sistem drainase yang memadai. Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapan konsep ini, seperti kapasitas drainase yang terbatas, keterbatasan lahan karena urbanisasi, dan perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim. Ini menyebabkan frekuensi bencana meningkat, yang tentu menambah tantangan bagi para insinyur. Sebagai solusi, beberapa strategi yang bisa diadopsi adalah membuat sistem drainase yang efektif, membangun sumur resapan, dan merancang infrastruktur multifungsi. Selain itu, desain yang adaptif dan fleksibel juga diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu. Mengapa konservasi sumber daya air penting? Konservasi memastikan ketersediaan air bagi generasi mendatang, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Sistem pemanenan air hujan adalah salah satu metode yang bisa kita terapkan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber air kota. Sebagai kesimpulan, pemahaman tentang siklus hidrologi sangat krusial bagi mahasiswa teknik sipil dalam merancang infrastruktur yang adaptif. Dengan pengetahuan ini, kita dapat membangun sistem drainase, resapan, dan pengelolaan air yang lebih efisien untuk mendukung keselamatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya air di masa depan.
Terima kasih atas perhatiannya.